Bayangkan Anda seorang dosen. Setiap bulan selain gaji pokok, ada transfer masuk ke rekening Anda. Tunjangan yang sudah Anda terima selama bertahun-tahun. Jumlahnya tidak kecil. Lalu suatu hari, sebuah surat resmi datang dari kementerian. Dikembalikan ke kas negara seluruhnya. Skenario ini bukan fiksi, bukan ancaman kosong. Ini adalah konsekuensi nyata yang kini tertulis tegas di dalam regulasi terbaru Profesi Dosen Indonesia, Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025. Dan hari ini kita akan bedah satu persatu. Apa yang terjadi, siapa yang terdampak, dan yang paling penting, apa yang harus Anda lakukan sekarang. Selamat datang. Jika Anda dosen, aktif maupun yang sedang mempersiapkan karir akademik, video ini wajib Anda tonton sampai selesai. Pada 24 Desember 2025, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menerbitkan sebuah regulasi baru yang secara fundamental mengubah peta penghasilan hak sekaligus kewajiban seluruh dosen di Indonesia. Namanya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 52 tahun 2025. Peraturan ini menggantikan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 yang dianggap sudah tidak relevan. Dan di dalamnya ada pasal-pasal yang bisa menguntungkan Anda, sekaligus pasal yang bisa membuat Anda harus mengembalikan uang dalam jumlah yang tidak main-main. Yang akan kita bahas pertama, berapa sebenarnya tunjangan yang berhak diterima dosen dan profesor? Kedua, apa kewajiban yang harus dipenuhi untuk menerima tunjangan itu secara sah? Ketiga, temuan apa yang ada di lapangan mengenai dosen yang menerima tanpa menunaikan? Keempat, apa konsekuensi hukum dan finansialnya? Dan mengapa ini sangat serius? Mari kita mulai dari yang paling mendasar. Di dalam Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025, tepatnya pada pasal 63, pemerintah mengatur dua jenis tunjangan utama yang bisa diterima dosen di luar gaji pokok mereka. Yang pertama adalah tunjangan profesi, atau yang selama ini kita kenal sebagai tunjangan sertifikasi dosen, atau singkatnya SERDOS. Tunjangan ini diberikan kepada dosen yang telah lulus sertifikasi dosen dan memegang sertifikat pendidik. Besarannya 1 kali gaji pokok per bulan, berlaku untuk dosen ASN maupun dosen non-ASN yang telah memenuhi syarat penyetaraan atau in-passing. Dibayarkan setiap bulan selama dosen aktif menunaikan tugasnya. Yang kedua, dan ini khusus untuk dosen dengan jabatan akademik tertinggi, adalah tunjangan kehormatan profesor. Siapa yang berhak? Hanya dosen yang telah mencapai jabatan fungsional guru besar, jabatan puncak karir akademik di Indonesia, dan besarannya 2 kali gaji pokok per bulan. Bukan 1, tapi 2. Sekarang perhatikan ini. Kedua tunjangan itu tidak saling menggantikan. Mereka berjalan bersamaan. Seorang profesor yang telah bersertifikasi berhak atas keduanya sekaligus. 3 kali gaji pokok setiap bulan dari tunjangan saja.
Angka ini menjadikan guru besar sebagai posisi dengan penghasilan tunjangan tertinggi dalam struktur akademik Indonesia, dan negara membayarnya dengan anggaran publik. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat sederhana. Apakah semua yang menerimanya benar-benar layak menerimanya? Sebelum kita masuk ke bagian yang lebih berat, kita perlu luruskan satu hal yang mendasar. Tunjangan ini bukan hak otomatis. Ia adalah kompensasi atas kinerja nyata yang dapat diverifikasi. Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025 menegaskan dengan sangat spesifik, untuk bisa menerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan, seorang dosen harus memenuhi seluruh syarat berikut secara kumulatif. Bukan pilih satu, bukan sebagian besar, tapi semua. Ini adalah syarat kumulatif penerima tunjangan. 1. Memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh saat berstatus dosen tetap. 2. Berstatus aktif sebagai dosen tetap sesuai data kementerian. 3. Memenuhi beban kerja dosen atau BKD minimal 12 SKS per semester. 4. Memenuhi indikator kinerja dosen atau IKD yang ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan. 5. Tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatan dosen. 6. Tidak menduduki jabatan struktural di instansi pemerintah di luar perguruan tinggi. Dan khusus profesor, 7. Memenuhi kewajiban khusus guru besar yang ditetapkan oleh menteri. Angka 12 SKS per semester itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Itu setara dengan mengajar, meneliti, dan menjalankan pengabdian masyarakat secara terstruktur dan terukur. Dilaporkan setiap akhir semester melalui sistem BKD. Dinilai oleh asesor dan hasilnya bisa berupa memenuhi atau tidak memenuhi. Sertifikasi bukan lagi agenda administratif tahunan. Ia adalah refleksi konsistensi kinerja nyata. Penanda profesionalisme yang harus dibuktikan, bukan sekedar diklaim. Ini adalah pergeseran paradigma yang fundamental dari sistem yang pernah longgar, di mana tunjangan bisa mengalir meskipun kinerja di bawah standar, menuju sistem baru yang berbasis akuntabilitas ketat. Inilah inti dari investigasi hari ini. Di balik sistem tunjangan yang terlihat terstruktur, selama bertahun-tahun terdapat celah yang memungkinkan sebagian dosen, bahkan profesor, menerima tunjangan negara tanpa benar-benar memenuhi kewajiban yang disyaratkan. Dan celah itu berdasarkan temuan evaluasi kinerja di berbagai perguruan tinggi dimanfaatkan dalam skala yang tidak kecil. Pola pelanggarannya bervariasi. Mari kita lihat satu persatu. Sejumlah dosen berstatus penerima tunjangan, namun hasil penilaian BKD menunjukkan status tidak memenuhi. Artinya mereka tidak mencapai 12 SKS yang diwajibkan. Dalam kondisi ini, tunjangan seharusnya ditunda atau dihentikan. Namun dalam prakteknya, mekanisme pengawasan tidak selalu berjalan mulus. Yang kedua, ada dosen yang secara formal masih terdaftar sebagai dosen tetap, namun dalam kenyataannya tidak aktif menjalankan tridharma, tidak mengajar secara reguler, tidak melakukan penelitian, dan tidak berkontribusi pada pengabdian masyarakat. Tunjangan tetap cair, kewajiban tidak dijalankan. Yang ketiga, beberapa dosen menduduki jabatan struktural di instansi pemerintah atau badan lain di luar perguruan tinggi, yang secara regulasi menjadi alasan penghentian tunjangan.
Namun selama tidak ada pengawasan aktif, tunjangan bisa terus mengalir, sementara kewajiban akademik terbengkalai. Yang keempat, yang paling serius, terdapat kasus di mana dosen terbukti memalsukan dokumen persyaratan, manipulasi data BKD, bukti kegiatan tridharma atau dokumen serdos, untuk memastikan tunjangan tetap cair meskipun kewajiban tidak dipenuhi. Ini bukan sekedar pelanggaran administratif, ini berpotensi masuk ranah pidana. Dampaknya bukan hanya finansial bagi individu. Ini adalah kerugian negara yang bersifat kumulatif. Jika seorang profesor menerima tunjangan 3 kali gaji pokok per bulan secara tidak sah selama katakanlah 2 atau 3 tahun, nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah dari uang publik, dari pajak kita semua. Dan inilah yang kemudian dijawab oleh Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 dengan sebuah klausul yang tidak pernah setajam ini sebelumnya. Apa isi pasal 65 Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025? Bacalah kalimat terakhir itu sekali lagi. Tunjangan yang dibatalkan wajib dikembalikan ke kas negara. Ini bukan himbauan, ini bukan rekomendasi, ini adalah kewajiban hukum dan cakupannya tidak tanggung-tanggung. Semua tunjangan yang diterima dalam kondisi tidak sah, berapapun jumlahnya, selama periode berapapun. Ada 2 kondisi yang secara eksplisit memicu pembatalan ini. Pertama, dosen tidak memenuhi persyaratan penerima tunjangan, termasuk BKD yang tidak terpenuhi, tidak aktif tridharma atau menduduki jabatan di luar kampus. Kedua, dosen terbukti memalsukan dokumen persyaratan tunjangan. Yang penting untuk dipahami antara pembatalan dan penghentian sementara ada perbedaan yang sangat signifikan. Jika tunjangan dihentikan sementara karena BKD tidak terpenuhi, ia bisa dibayarkan kembali begitu kewajiban dipenuhi. Tapi jika tunjangan dibatalkan, maka tidak ada pemulihan. Yang sudah diterima harus dikembalikan. Eskalasi sanksi dari ringan ke berat. Tahap pertama, teguran lisan masih bisa diperbaiki. Tahap kedua, teguran tertulis, tercatat resmi mempengaruhi promosi jabatan. Tahap ketiga, penundaan atau penghentian sementara tunjangan, ditahan hingga kewajiban dipenuhi. Tahap keempat, pembatalan tunjangan plus wajib kembalikan ke kas negara. Dan satu hal lagi yang perlu digarisbawahi, untuk kasus pemalsuan dokumen, sanksi tidak berhenti di sini. Pemalsuan dokumen adalah pelanggaran integritas yang bisa membawa konsekuensi hukum jauh lebih besar, melampaui batas administrasi ke ranah pidana. Regulasi ini bukan datang dari ruang hampa. Ia lahir dari evaluasi panjang tentang bagaimana sistem tunjangan yang dirancang untuk menghargai profesionalisme justru di beberapa titik telah disalahgunakan. Dan kini pemerintah menutup celah itu dengan ketentuan yang tidak bisa ditawar. Lalu apa yang harus Anda lakukan sekarang? Periksa status BKD Anda. Pastikan setiap semester Anda memenuhi minimal 12 SKS dan semua kewajiban tridharma terdokumentasi dengan benar di sistem sister. Pahami IKD jabatan Anda, setiap jenjang, asisten ahli, lektor kepala, profesor, memiliki indikator kinerja yang berbeda. Cek dan pastikan Anda memenuhinya. Jika Anda non-ASN, periksa in passing Anda.
Tunjangan yang disetarakan hanya berlaku bagi dosen non-ASN yang memiliki SKN passing yang valid sampai tahun 2025. Jauhi pemalsuan dokumen dalam bentuk apapun. Risikonya tidak sepadan, bukan hanya pengembalian finansial, tapi potensi konsekuensi hukum jangka panjang. Baca langsung Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025, terutama pasal 56 hingga pasal 65, untuk memahami hak dan kewajiban Anda secara lengkap dan akurat. Regulasi ini jika kita baca secara utuh sebenarnya berpihak pada dosen yang sungguh-sungguh. Ia merampingkan syarat Serdos, menyederhanakan kenaikan jabatan, membuka skema loncat jabatan bagi yang berprestasi. Ia memberikan kepastian hukum yang selama ini tidak jelas bagi dosen non-ASN. Tapi di sisi yang lain, ia juga menutup pintu bagi mereka yang selama ini menikmati fasilitas negara tanpa bertanggung jawab penuh atasnya. Negara memberi besar, negara kini meminta pertanggungjawaban yang setara besarnya. Terima kasih telah menyimak. Jika video ini bermanfaat, khususnya bagi rekan-rekan dosen yang perlu memahami regulasi ini, tolong bagikan kepada kolega Anda. Satu share, Anda bisa menyelamatkan karir seseorang. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan pertanyaan atau pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.